Bapak Ibu saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita dan kita masuk di dalam pelayanan firman pada saat ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Aba, ya Bapa, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua Masih Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Bapa, kini kami anak-anak pasukan 77 Surgawi Besi. Terima kasih, Bapak. Hanya karena Engkau kami ada pada saat ini, Bapak. Bapak, ampuni setiap dosa yang kami lakukan. Dosa pikiran, dosa hati, mata, telinga, kaki, tangan. Kuduskanlah kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bapak, firman-Mu telah terbuka. Untuk itu, Bapak, kami manusia berdosa, Bapak, hina. Biarlah Engkau sendiri, Bapak, yang berkata-kata kepada kami. Mendidik kami, membimbing kami, menegur kami lewat firman-Mu. Bapak, terima kasih, Bapak. Firman yang hidup. Bapak, mampukanlah kami anak-anak-Mu, bakar kami dengan api sorgawi-Mu, api roh-Mu yang kudus. Biarlah tercurah atas setiap kami pada saat ini. Biarlah kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Karena itu Bapak, kami satu hati pada saat ini. Kami tolak, kami usir segala roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengambil konsentrasi kami daripada firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Tutup bungkus kami semua pada saat ini. Ambil alih jaringan, ambil alih HP-HP kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang hidup. Berfirmanlah kepada kami. Sebab kami selaku anak-anak-Mu kami siap untuk mendengar apa kata firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Yehezkel. Yehezkel pasalnya yang ke-13. Yehezkel pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama sampai berakhir pada ayatnya yang ke-16. Ya, mari kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing-anjing, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu, dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok, dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir
rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh, dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pertama-tama saya menyapa ketiga pribadi. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahago. Salam hormat kepada Jesus Christ, King of the King, Satrio Piningit. Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, terelok, terekselen dari semua umat manusia di muka bumi ini. Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary, Ibu Fei Hamdani. Izinkan saya dengan penuh kerendahan hati untuk menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan ini kepada kita sekalian di saat ini. Berbahagialah setiap kita yang pada saat ini masih hidup, bernafas, diberikan karunia-karunia untuk bisa mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Bapakku di surga. Kita boleh lihat dalam Yehezkel pasal yang ke-13, di mana hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang palsu, yang sesat, yang sebenarnya, yang pada saat ini, kata-kata itu yang mereka lontarkan, yang mereka eksekusi kepada anak-anak Tuhan, kepada ketiga pribadi, yaitu aku sendiri, Yesus Kristus, yang memakai tiga wadah ini, yang telah ada di muka bumi ini, tetapi hamba-hamba iblis yang mengatasnamakan mereka adalah hamba yang diurapi. Tetapi sebenarnya mereka adalah hamba-hamba serigala. Hukuman yang akan mereka dapat, mengapa mereka disebut sesat dan palsu? Mereka tidak tahu bahwa mereka telah digiring dari zaman dahulu kala, di mana daripada agama ini berdiri yang dibentuk oleh manusia-manusia itu sendiri. Mereka menatasnamakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan aku yang berfirman kepada mereka, tetapi mereka memakai kata-kata mereka sendiri dan pengetahuan mereka sendiri, hati-hati mereka sendiri. Dan mereka menyesatkan umat manusia pada saat ini. Siapakah mereka itu? Mereka yang membawa dan menggiring umat manusia untuk menerima cairan tanda bilangan 66 itu. Dan mereka katakan bahwa itu bukan, itu belum, itu masih jauh, nanti keturunan yang berikut baru mereka menerima. Dan ada pada masa itu, oh betapa penyesatan ini terlalu dalam, sangat dalam, sehingga murkaku menyala-nyala, murka menyala-nyala. Karena itu firman Tuhan menegaskan dan mengingatkan kepada kita sekalian pada saat ini, untuk hamba-hamba Tuhan pada saat ini, berbaliklah dan bertobatlah. Bahkan domba-domba yang telah disesatkan, tidak henti-hentinya hamba-hamba Tuhan telah mengingatkan dan telah memperingatkan kita sekalian anak-anaknya untuk berbalik dan bertobat. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kesempatan ini, pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Berbaliklah dari segala tingkah lakumu yang jahat itu. Kita boleh lihat di ayatnya yang kelima. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bukan karena Tuhan kita juga sering dan suka khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga,
yang suka dengan hal-hal yang manis-manis. Sehingga tanpa kita sadar bahwa iman kita sebatas urusan perut, iman kita sebatas melihat baru percaya, iman kita tidak dilandaskan oleh kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman itu tidak ditaburkan di tanah yang baik. Bagaimanakah seorang yang membangun rumah di atas pasir? Bukankah angin badai yang datang dan akan merubuhkan rumah itu? Karena itu, hamba-hamba Tuhan pada saat ini, hendaklah anak-anak Tuhan, domba-domba yang buta tuli dan telanjang, bertobatlah sungguh-sungguh, carilah Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah roh. Sembahlah ia dalam roh dan kebenaran. Bukan di mata manusia engkau bersuara besar-besar dengan tari-tarian, dengan suara-suaramu yang gemar-gemar ke sana kemari. Tetapi sebenarnya bukan dari hatimu engkau memuji Tuhan. Tetapi engkau ingin menampilkan kehebatanmu di hadapan manusia. Sehingga pada saat ini, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hambanya ini sudah memperingatkan dan sudah membawa firman ini di minggu-minggu yang kemarin untuk mengingatkan kita sekalian tentang ini, tetapi ini hukuman. Hukuman yang Bapak ingatkan sedang murka yang menyala-nyala pada saat ini. Di mana hamba-hamba Tuhan, ayo hamba-hamba Tuhan, berbalik dan bertobatlah. Di mana pada saat hambanya ini, saudara saya, ketika saya flashback kemarin, ketika dalam kekunjungan di dalam keluarga kami, saya disuruh untuk setiap keluarga memberikan saran dan nasihat, ya, saran untuk kita, doa-doa apa yang saran untuk kita masukkan. Dan saya sampaikan kepada mereka, tetapi apa yang mereka katakan? Mereka tidak menggubris segala sesuatu itu. Dan mereka katakan, ya kalau mau terjadi, ya terjadilah. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara-saudara, mari. Jangan kita dikatakan kita hidup, kita sedang beraktivitas pada saat ini, tetapi sebenarnya kita mati. Inilah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir ini, kesempatan ini, pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Bukan saja untuk semua gembala-gembala, semua anak-anak Tuhan di mana saja kita berada. Bahkan saya pribadi. Kita bertobat sungguh-sungguh. Janganlah pada saat ini, jika kita sudah tersesat dari zaman dahulu sampai sekarang, dengan menggiring hamba anak-anak Tuhan, bahkan kepala-kepala yang mengatasnamakan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, menggiring hamba-hamba Tuhan untuk menjerat semua umat manusia kepada satu sistem dunia, yaitu sistem antikris yang sedang berjalan. Mereka bekerja sama, kita tidak lihat bahwa di dalam gereja-gereja mereka bekerja sama dengan sistem pemerintahan. Ya, pemerintahan yang bagaimana? Kalau pemerintahan yang berasal daripada surga, ya. Tetapi kita boleh lihat di mana pada saat Nabi Daniel, dia menentang apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar pada saat itu. Dan pada saat ini terjadi di zaman ini, saudara. Di zaman ini terjadi. Karena apa? Mengapa? Karena kita yang mendengar itu yang enak-enak saja. Kita lebih suka yang manis-manis, yang enak-enak. Kita tetap menjadi bayi, masih saja tepat tersinggung, iri hati, masih saja punya angkuh, kesombongan. Itu ada dalam diri kita masing-masing, saudara. Bahkan saya pribadi, kalau bukan Tuhan, saya ini manusia yang paling sombong, manusia pendosa. Dosa apa yang tidak saya lakukan, Bapak Ibu? Tetapi hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus mau untuk kita mengaku dosa kita, bukan kita menyimpan dosa. Mengapa? Pengajaran daripada mempelai ilahi itu keras karena anak-anaknya yang siap untuk ditempah seperti bajak itu, seperti emas, seperti besi, itu keras. Tetapi anak-anak yang karena sudah dari sononya, kita sudah disuguhkan dengan makanan-makanan yang manis, yang enak, maka datang saatnya kita ketika kita makan yang keras, singkong, kita makan, maka kita akan menjadi kecewa, kita lalu bersungut-sungut, kita lalu tidak tahan. Karena apa? Yang kita makan selama ini adalah bubur. Bubur saja, susu saja.
Berarti kita masih jadi bayi-bayi rohani. Sehingga Tuhan Yesus sangat murka pada saat ini, saudara-saudara. Sebab apa? Penglihatan. Mereka berkata bahwa engkau akan diberkati. Saya melihat bahwa engkau akan diberkati. Begini penglihatannya seperti ini. Engkau akan sukses, punya ini dan itu. Sehingga umat-umat yang bodoh, buta tuli, dan telanjang, mereka mau saja untuk disesatkan dengan penglihatan-penglihatan bohong. Mereka katakan demikianlah firman Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan Tuhan yang berfirman. Inilah hamba-hamba yang dikatakan. Kita boleh lihat di dalam anjing, di sini dikatakan anjing, ya anjing. Ya saudara, seperti ayat yang keempat, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Nabi-nabimu, hai Israel. Kita boleh lihat saudara-saudara di dalam Wahyu pasalnya yang ke-5, 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Anjing-anjing ini melambangkan kenajisan. Kenajisan ya saudara. Jadi janganlah, mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita cross-check diri kita masing-masing untuk saat-saat ini. Untuk saat-saat ini. Marilah kita mempersiapkan iman jemaat, iman umat manusia pada zaman ini yang mengatasnamakan diri mereka bahwa percaya kepada Yesus Kristus. Waktu ini tidak sedang baik-baik saja. Waktu-waktu ini tidak sedang baik-baik saja. Jangan engkau berkata damai, engkau berkata oh tidak, damai. Apa yang dikatakan mereka dari nenek moyang kita dari dulu sampai sekarang, mana apa yang terjadi? Itu kata mereka. Mana? Kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara yang sangat dikasihi, betapa bebalnya hati manusia pada saat ini. Dan kita boleh lihat di Sakaria pasalnya yang ke-7 ayat 13, di sana Tuhan katakan, karena bebalnya hati mereka, nabi-nabi bahkan domba-domba yang begitu bebal, maka ketika waktunya telah selesai, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mau mendengarkan engkau. Seperti pada saat ini, nabi-nabiku telah berseru-seru, bebaskanlah jalan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, tetapi tidak ada yang mau mendengar. Mereka keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan. Maka pada waktunya, pada akhirnya, aku juga tidak akan mendengarkan mereka. Aku akan bermalingkan mukaku daripada mereka. Dan mereka tidak akan melihat mukaku. Aku akan membelakangi mereka. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, betapa meluapnya murka Tuhan pada saat ini. Kita boleh lihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke pasal ke-12 di sana dikatakan. Bapak katakan tidak akan ditunggu-tunggu lama lagi. Firman, pedang itu telah terlepas dari sarungnya. Firman akan terlaksana. Firman Tuhan akan terlaksana. Bukankah firman Tuhan itu pedang akan segera terlaksana? Pada saat ini, mereka gemar-gemar dan gencar-gencarnya mengatakan bahwa pada saat ini apa yang disampaikan oleh ketiga pribadi dan malaikat-malaikatnya adalah bohong. Tetapi Bapa berkata, tidak akan kita boleh lihat, tidak akan ditunda lagi. Waktunya semuanya akan digenapi. Tidak ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan lagi. Sebab itu biarlah pada saat ini, sebagai gembala-gembala, domba-domba yang tersesat, kita semua anak-anaknya, Ia mengasihi kita, baiklah kita berbalik. Kita memakai kain kabung. Kita berpuasa. Kita memakai kain kabung. Janganlah kita hidup dalam pesta pora,
Janganlah kita hidup dalam apapun yang dikehendaki oleh dunia ini, tetapi hendaklah kita ganti sukacita dengan tangis, ratap tangis yang dalam. Di mana ketika saya diingatkan, ketika putri-putri Yerusalem itu berkata kepada Tuhan, mereka menangis, Tuhan Yesus katakan, jangan engkau tangisi aku, tetapi tangisilah anak-anakmu. Bagaimana orang bisa melakukan ini kepada kayu hidup? Bayangkan, orang bisa melakukan, mereka melakukan itu kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anaknya, pengikut-pengikutnya dengan kayu kering? Dan perkataan itu gambarannya sama yang akan datang ini, yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan Yesus telah mengatakannya, saudara. Bukankah ngeri? Ibu-ibu akan memasak anak-anaknya. Betapa ngeri, saudara. Dan berbahagialah ia yang tidak pernah melahirkan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Betapa ngeri. Karena itu saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja kita berada. Baik kita semua pasukan 77 surgawi besi, saya pribadi, anak-anak Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming YouTube ini, dan di mana saja. Seruan pertobatan ini terus dikomandangkan untuk kita sekalian anak-anaknya, kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta, di mana kita sedang pada saat ini mempersiapkan diri untuk menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya kalian buta tuli dan telanjang dan tidak tahu bahwa Tuhan itu telah datang kedua kali pada saat ini. Sehingga jemaat mereka tidak membalut mereka, membimbing mereka, menegur dosa, tetapi mereka membiarkan mereka tersesat. Orang buta menuntun orang buta. Bagaimana akhirnya? Sebab penghakiman itu dimulai di dalam rumah Tuhan. Bagaimanakah dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan? Betapa saleh dan kudusnya kita harus berlaku hidup. Saudara-saudara, ngeri, saudara. Kita boleh lihat di ayatnya yang kita boleh lihat oleh sebab beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa murkanya Bapa saat ini kepada kita anak-anaknya. Sudah sangat tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Manusia hidup semau-maunya mereka. Orang yang kaya menindas orang yang miskin. Hamba-hamba Tuhan hanya ingin memperkaya diri mereka, bahkan lebih mengutamakan perut keluarga mereka, dan mereka menyerahkan domba-domba itu menjadi mangsa binatang buas. Mereka menyerahkan domba-domba itu untuk menerima cairan binatang dalam, dan mereka katakan bahwa tidak, ini belum. Orang percaya tidak akan mengalami masa tribulasi. Ketika semuanya itu terjadi, sudah terjadi pengangkatan. Oh, ini memang penyesatan sudah terlalu dalam. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mau kita mencarinya secara pribadi. Jangan lagi kita menggantungkan doa keluarga, pergumulan kehidupan kita untuk kita, tanya pendeta. Oh, tanya ini, panggil majelis, panggil pendeta untuk bergumul dengan saya seperti ini. Saya punya masalah seperti ini, saya begini. Bukankah Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa di tiang kayu salib? Tidak ada pembatas lagi. Tuhan mau kita mencarinya sendiri, bukan memakai perantara-perantara. Sebab ia itulah sendiri
Mengapa sampai banyak anak-anak Tuhan yang tersesat? Karena menerima cairan itu, dan menerima cairan itu karena apa? Mereka menanyakan kepada gembala-gembala. Mereka tanya dulu kepada pendeta-pendeta. Dan ya, mereka disesatkan, menyesatkan dan disesatkan. Kita boleh lihat di Matius 18 ayat 6 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Lebih baik ditenggelamkan ke dalam laut daripada menyesatkan. Ingatlah, hai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di mana saja berada pada saat ini, seruan pertobatan. Berbaliklah dan bertobatlah. Tinggalkanlah segala persahabatanmu dengan dunia. Mengapa membuat engkau jauh daripada Tuhan? Karena engkau ingin dipuja dan dipuji manusia. Engkau ingin dilihat tenar, engkau ingin dilihat konglomerat, engkau ingin dilihat wow di pandangan di mata manusia, karena ingin mencari puji-puji manusia dan ingin menyenangkan sesama manusia. Sehingga pengajaran-pengajaran di dalamnya hanya untuk sebatas norma-norma manusia, kemanusiaan saja. Tetapi itu jahat di mata Tuhan. Bertobatlah, berbaliklah. Jika umat Tuhan pada saat ini telah menerima cairan itu 1, 2, 3, dan ke depan akan ada virus-virus lain, janganlah engkau menggiring domba-domba itu dan engkau sendiri untuk menerima cairan-cairan itu lagi. Bertobatlah. Pakailah kain kabung pada saat ini. Pakailah kain kabung, saudara. Jangan sampai engkau binasa dalam murka. Murka Bapa yang menyala-nyala pada saat ini. Engkau pribadi, keluargamu, bahkan desa, kota di mana engkau ada. Bayangkan, disebut anjing-anjing. Betapa najis. Karena apa? Bukan lagi Tuhan. Kita tidak ada di dalam Injil mula-mula belajar daripada nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan kematian, saudara. Apa yang kau dapat? Engkau mencari ketenaran, engkau ingin mencari kenyamanan, nyaman. Tidak. Engkau mencari nyaman, engkau adalah orang-orang penakut. Engkau adalah orang-orang penakut. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka ke dalam lautan yang menyala-nyala. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena penakut, saudara-saudara, kuatkanlah jemaat iman pada saat ini. Mari perbaikilah cara untuk kita mengajar jemaat pada saat ini. Ajarlah jemaat untuk mempersiapkan diri dan imannya. Ajarlah jemaat pada saat ini. Sebab waktu ini benar-benar urgen. Waktu ini benar-benar urgen. Jangan sampai mukaku berpaling daripada kalian umat manusia. Saudara-saudara hambanya ini melihat roh Tuhan Yesus Kristus, Panitia Nugrahanto dan mempelainya yang tercantik, tiba-tiba berubah menjadi cahaya. Berhati-hatilah kita anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada. Jika sampai hal itu terjadi, maka ratap tangis dan kertakan gigi yang dalam akan ada di dalam menimpa anak-anaknya yang bebal hati. Pada saat itu Tuhan akan berkata, Ia tidak akan mendengarkan kalian, karena pada saat ini Ia telah menyuruh mempelainya, kalian hianati Ia, kalian hina Dia, maki Dia, caci Dia.
Dan apa yang akan kalian dapat? Bukan wajah Tuhan. Ia akan katakan, enyahlah engkau, si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Mereka akan katakan, sadarlah saudara, ingat ini. Firman ini berkata, kalian yang mengatakan itu. Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu Tuhan? Bukankah aku telah bernubuat demi namamu Tuhan? Bukankah aku telah menyembuhkan orang sakit? Dan Tuhan akan berkata, enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Karena itu saudara, siapakah firman ini dimaksudkan untuk siapa? Untuk kita anak-anak Tuhan yang mengatasnamakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang memanggil Tuhan Tuhan? Bukankah kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang memanggilnya dalam doa-doa kita Tuhan, Tuhan? Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Rasul Paulus berkata, bagiku Yesus hidup adalah keuntungan, Yesus baginya, dan mati adalah keuntungan. Untuk apa saudara? Jangan takut mati. Jangan takut mati saudara. Ke depan kuatkan iman kita masing-masing anak-anak Tuhan. Kuatkan iman. Berbahagialah jika engkau mengalami apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka dianiaya, mereka dibunuh. Berbahagialah. Aku adalah jalan. Kata Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, jalan, jalan. Ingat, jalan. Engkau mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau harus mengikuti jalan. Dia telah melakukannya, memikul salib, dicaci maki, dihina. Ia datang sebagai seorang miskin, seorang yang lahir di kandang anak tukang kayu, dan hidupnya tidak enak di dunia ini. Ia ditolak, ia dicecah sampai mati di tiang kayu salib. Maka sebagai pengikut-pengikutmu, hendaklah engkau memikul salib sangkal diri. Itulah jalan yang harus kita lalui. Kalau kita katakan kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita mau nyaman dengan dunia ini, kita tidak mau ikut jalannya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Kita tidak akan bertemu dengan Tuhan, tetapi kita akan bertemu dengan iblis. Karena itu saudara, sangkal diri. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh baik tubuh, jiwa. Baik tubuhmu, tetapi takutlah kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus yang bisa membunuh tubuh dan membawamu masuk ke dalam api neraka. Kita belajar dari nabi-nabi. Mereka betapa menderitanya mereka pada saat itu. Dan pada zaman ini terulang kembali. Manusia yang bebal hati, hamba-hamba Tuhan yang bebal hati, yang mengatakan mereka benar, ini yang sesat dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan. Mereka tertipu oleh roh-roh dunia ini, oleh segala macam kenikmatan dunia. Sehingga firman itu tidak jatuh di tanah yang baik, tetapi tanah yang bersemak. Sehingga semak-semak itu tumbuh dan menghimpit firman itu sehingga mati. Kering dan mati layu, tidak bertumbuh. Demikianlah diumpamakan dengan kita sekalian anak-anaknya. Baik hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Siapakah itu sebenarnya penyesat-penyesat itu? Nabi-nabi palsu yang akan dihukum oleh murka Tuhan. Oleh nyala api, badai, puting beliung, banjir. Bersiaplah. Engkau yang mengandalkan gedung-gedung, bukankah tidak ada satu batu pun yang akan tersusun rapi? Tidak akan ada lagi di sana rohku. Mereka yang telah memakai cairan binatang itu dan tidak bertobat. Bukankah hamba ini melihat adalah serigala-serigala yang memegang Alkitab? Mengapa Tuhan tidak mengenal mereka di sana? Karena rupanya kepalanya bukan kepala manusia, tetapi hewan. Entah itu kambing, entah itu serigala, dan banyak hewan-hewan yang lain.
Cross check dirimu. Jika engkau anak Tuhan, bertobatlah saudara. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Sebagai hamba-hamba Tuhan, janganlah kita mau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jika engkau percaya Yesus adalah Tuhan, bertobatlah, cross check dirimu. Dan jika engkau tidak tahu kebenaran, engkau berdoa sungguh-sungguh, ambil puasa, ambil kain kabung, bertobat sungguh-sungguh. Seperti orang-orang di Niniwe pada saat itu. Mereka duduk di abu. Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Bapa Surgawiku yang memegang kendali atas semuanya. Waktunya, Ia yang bisa merubah segala sesuatu. Ia, jika engkau bertobat sungguh-sungguh, engkau benar-benar meraung dan mengambil pertobatan, maka Ia akan datang dan mengampuni engkau. Itulah Bapa kita. Bukankah Ia penuh kasih? Ia begitu mencintai saudara. Ia penuh dengan kasih. Tidak ada kasih di dunia ini yang kita dapat. Tidak ada saudara. Ketika suamimu bilang ia mencintaimu, tidak. Ketika kakak dan adikmu bilang ia mencintaimu, tidak. Itu bohong. Tetapi Tuhan mengatakan ia mencintai kita sekali. Ya dan amin. Sebab ia benar-benar mencintai kita. Ia benar-benar mencintai kita saudara. Dan karena cintanya itu, banyak anak-anaknya yang bebal hati, yang menganggap bahwa oh Bapak kita itu baik, ia murah hati, maka kita balik melakukan dosa, asalkan nanti kita balik minta pengampunan, maka ia akan mengampuni. Oh tidak, salah. Jangan engkau mempermainkan Tuhan. Jangan engkau terus menjadi seterus salib Tuhan Yesus. Engkau terus-terus menyalibkan. Satu kali saja ia menebus kita di tiang kayu salib. Dan pada saat ini ia datang untuk menghakimi. Saat ini ia datang untuk menghakimi. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menolong kita sekalian anak-anaknya untuk kita berbalik dan kita bertobat. Bertobat sungguh-sungguh saudara. Baik itu gembala-gembala, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, semua umat manusia di muka bumi ini. Inilah kesempatan terakhir ini, pergunakan ini saudara. Pergunakan waktu ini. Ketika saya melihat Bunda Fei fotonya dengan anak-anaknya ketika di mall beberapa hari, tiba-tiba roh saya menangis saudara. Tiba-tiba tidak tahu saya menangis seperti ia akan pergi, ia akan segera berubah menjadi tubuh cahaya. Karena itu saudara, waktu dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baik mungkin. Mengapa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat? Bukan saja Bapak Ibu, tetapi saya juga. Marilah kita sungguh-sungguh mencari hadirat dan perkenanan Tuhan. Ia tidak mau kita sibuk seperti Marta, tetapi pada saat ini ia ingin supaya kita menjadi Maria. Kita tersungkur di bawah kakinya. Kita mencarinya. Kita mencarinya, Bapak Ibu, mencari hadiratnya. Karena di luar Tuhan, kita tidak akan mengalami apa-apa, saudara. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kebahagiaan hanya ada di dalam hadiratnya, saudara. Sukacita, damai sejahtera, semuanya ada dalam hadirat Tuhan. Dan itu nyata, ya dan amin. Mari bangkitlah, jadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Jangan engkau simpan apapun yang dilakukan Tuhan bersamamu, tetapi jadilah saksi. Ceritakanlah cinta kasih keagungannya kepada umat manusia, supaya manusia tahu, dan ada banyak orang yang tidak tahu, mereka mulai tahu dan mengenal siapa itu Yesus Kristus. Sebab ada banyak orang jiwa di luar sana yang tidak tahu kebenaran, yang tidak tahu, sebab banyak yang tidak dijangkau. Karena itu bersaksilah saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, masih siang, bekerjalah. Kerjakanlah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Berbahagialah setiap kita. Jangan takut kehilangan nyawa. Berkokoh dan perteguhkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ke depan, waktu-waktu ke depan, iman kita diuji. Benar-benar diuji. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menolong kita, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembalanya, nabi-nabinya, di mana saja jemaat, anak-anak Tuhan, yang adalah anggota tubuh Kristus.
Tuhan Yesus begitu mencintai kita. Marilah kita merendahkan hati kita, kita mencarinya secara pribadi. Panggillah ia dalam doa-doa kita, maka kita akan menemukannya. Pergunakan kesempatan ini, saudara. Pergunakan kesempatan ini sebelum Bapa surgawiku memalingkan muka. Maka hancurlah. Maka terjadilah ratap tangis dan kertakan gigi yang sangat dalam. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Inilah tahun Yobel, tahun pembebasan. Bertobatlah dari segala dosamu, pesta pora, lesbian, homoseksual, transgender, penyembahan berhala, apapun, perjudian, pesta pora, kemabukan, adat istiadat, bertobatlah, berbaliklah. Hanya satu, Tuhan Yesus Kristus yang harus kamu sujud dan sembah. Kepada semua agama, tidak ada agama di surga. Ia mengasihi kita sekalian sebab kita adalah anaknya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menolong kita, Roh-Nya yang kudus, mengartikan firman-Nya, membakar kita, sehingga kita tetap menyala, pelita tetap menyala, dan minyak itu tetap penuh. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin.